Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu 13 Agustus 2025 bersama Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan kembali ziarah Holy Door ke Lourdes, Fatima, Roma Vatikan, dan beberapa negara Eropa lainnya pada tanggal 10 sampai 24 November 2025 bertepatan dengan ulang tahun Fresh Juice. Bagi yang ingin mengikuti silakan menghubungi Holy Global Tour 0821 1212 2525. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya. Hari ini Rabu 13 Agustus 2025. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini selalu mengingatkan kita berkaitan dengan membangun komunikasi. Tentunya kita paham betul tidak boleh membiarkan orang jatuh dalam kedosaan, orang jatuh dalam ketidakbenaran. Dan kita kalau tahu diajak untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menyapa, untuk membawa ke jalan yang benar. Tetapi menjadi tantangan bagi kita seringkali tidak mudah. Orang kadangkala sensitif, orang kadangkala kemudian malah merasa dijatuhkan, merasa kemudian dipermalukan, kemudian bisa jadi keluar dari komunitas, bisa jadi kemudian persaudaraan dan pertemanan menjadi tidak baik gara-gara kita menegur, mengingatkan dan sebagainya. Maka hari ini kita diajak untuk bagaimana menjadi pribadi yang ramah dan bisa berkomunikasi dengan baik. Yesus mengajak kita membangun komunikasi pertama-tama memang dari hati ingin membawa orang pada kebenaran. Memang itu betul-betul bukan motivasinya menjatuhkan. Maka ngobrol secara pribadi dulu. Ngobrol pribadi, ngomong baik-baik, memang saya mengasihi kamu dan tidak rela kamu jatuh dalam kedosaan, tidak rela kamu salah arah jalan dalam ketidakbenaran. Maka dari hati diajak ngomong secara pribadi, dari hati ke hati. Jangan sampai kita kemudian mempermalukan di depan umum. Tetapi kemudian kalau juga belum sadar, diajak untuk mencari saksi yang lain, mungkin teman yang lebih dekat lagi untuk meyakinkan, kalau tidak komunitas dan sebagainya, supaya domba yang hilang kembali ke jalan yang benar. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saudara-saudara yang terkasih semuanya, adik-adik dan juga teman-teman muda, saat ini saya berada di casa di rumah dari Santa Catarina Siena. Ingat, coba di googling sejarah dari Santa Catarina. Ini adalah rumahnya. Ia berkarya di rumahnya pada awalnya dan sekarang menjadi biara, dan kemudian juga di sekitar sini, di daerah Siena ini menjadi daerah yang sangat bagus sekali karena ada katedral, ada Duomo dan sebagainya. Kita bisa dibantu spiritualitas bersama dengan Santa Catarina.
Dari Santa Katarina kita diingatkan juga soal bagaimana membangun komunikasi. Santa Katarina adalah anak ke-24 dari 25 bersaudara. Tentunya dia sudah membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga besar, gitu ya. Tentunya komunikasi yang baik dalam keluarga akan membangun keluarga yang utuh, membangun komunikasi yang baik, membangun kehidupan rohani yang baik. Dan lebih jauh lagi, dia juga membangun komunikasi hidup rohaninya kepada banyak orang. Bagaimana dia menggerakkan banyak orang untuk semakin mencintai Kristus dan bagaimana gereja itu bisa kemudian bersatu. Ia sendiri menjadi perwakilan untuk ke Avignon, perwakilan dari Florence untuk mencapai perdamaian antara gereja dan juga negara. Meskipun tidak mudah, meskipun mengalami kegagalan, tetapi keberaniannya pertama-tama adalah membangun kesatuan, membangun kebenaran dan keselamatan. Tidak takut, mencoba dan mengupayakan supaya domba yang hilang tidak terus sesat, gereja menjadi satu dan kita diutus untuk menyelamatkan banyak orang. Tuhan memberkati dan mari kita membangun komunikasi yang terbaik untuk sesama kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu 13 Agustus 2025. Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice. Juice.